Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Sulis. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, materi kita hari ini yang pertama yaitu mengenal bilangan bulat. Yang kedua, membaca dan menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan. Untuk yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu bilangan bulat. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Makanya kita harus kenalan dulu dengan bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam anak-anak ya. Yang pertama, bilangan bulat positif. Ini dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini sudah kalian kenal ya. Kemudian yang kedua ada bilangan 0. Kemudian yang ketiga ada namanya bilangan bulat negatif. Nah, bisa dituliskan dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, bilangan bulat negatif inilah yang mungkin baru bagi kalian ya. Kalau dulu mungkin di kelas sebelumnya hanya mengenal bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bilangan bulat yang utuh anak-anak ya. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan 0, 0 ini netral, tidak negatif, tidak juga positif, dan ada juga bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat itu penerapannya bisa dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali permasalahan atau peristiwa sehari-hari yang bisa dinyatakan dengan bilangan bulat. Nah, contohnya yang pertama menuliskan ketinggian suatu tempat. Nah, ini ilustrasinya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, suhu. Nah, ini gambar termometer. Di sini suhunya tertulis negatif 7 derajat Celcius. Mungkin ini suhu suatu tempat ya, yang mungkin di kutub atau di puncak gunung ya, suhunya sekian. Kemudian permasalahan untung dan rugi ya. Kalau untung ini dilambangkan dengan bilangan bulat positif, kalau rugi bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita masuk contoh yang pertama anak ya, menuliskan suhu dan ketinggian suatu tempat. Perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa anak-anak? Ya, betul sekali, ini adalah gambar Puncak Jayawijaya. Puncak Jayawijaya itu berada di Pulau Papua. Ini merupakan gunung tertinggi yang ada di Indonesia. Ya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Puncak Jayawijaya memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan menggunakan bilangan bulat seperti ini ya. Ketinggian Puncak Jaya ini adalah 4.884 meter. Jadi ini merupakan aplikasi bilangan bulat positif. Berikutnya, suhu normal di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut adalah 37 derajat Celcius. Nah, ini adalah juga sama bilangan bulat positif ya untuk menuliskan suhu. Kemudian yang ketiga, berdasarkan catatan BMKG pada tanggal 6 November 2017, suhu udara di Puncak Jaya itu kalau pagi hari negatif 8 derajat Celcius. Kalau siang hingga sore hari negatif 7 derajat Celcius, dan pada malam hari negatif 9 derajat Celcius. Nah, ini bisa kita tuliskan menggunakan bilangan bulat negatif seperti ini anak-anak ya. Ini negatif 8 derajat Celcius, negatif 7 derajat Celcius, dan negatif 9 derajat Celcius. Jadi ini merupakan penerapan atau contoh ya bilangan bulat kalau dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua, nah misalnya ini pada lemari es atau kulkas, beberapa makanan ya yang dimasukkan ke dalam kulkas. Ini mau kita ukur suhunya. Kalau makanan itu kita masukkan ke dalam kulkas, otomatis suhunya dia akan turun ya. Setelah diukur ternyata suhunya adalah negatif 3 derajat Celcius. Kemudian kalau makanan ini ya, semangka kita keluarkan dari dalam kulkas, suhunya menjadi 12 derajat Celcius. Nah, ini juga merupakan contoh atau penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan suhu. Nah, sekarang kita berlatih anak-anak ya, kita berlatih. Ada soal seperti ini. Suhu udara di Puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Nah, ini kalau kita tuliskan menggunakan bilangan bulat, maka menjadi seperti ini. Ya, bisa kita tuliskan negatif 8 derajat Celcius. Berikutnya yang kedua, seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Ini juga bisa kita tuliskan seperti ini menggunakan aplikasi bilangan bulat ya. Berarti bisa kita tuliskan negatif 10 meter. Kenapa kok menggunakan bilangan bulat negatif? Karena ini di bawah permukaan tanah.
Contoh yang ketiga, pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Nah, ini karena pesawat terbang berarti di atas ya. Nah, berarti ini menggunakan bilangan bulat positif. Kita tuliskan seperti ini. Ya. Kemudian berikutnya, pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Nah, karena di bawah permukaan air laut, maka penulisan dalam bilangan bulatnya adalah negatif 20 meter. Kalau di atas permukaan air laut berarti bilangan bulat positif. Kalau di bawah berarti negatif. Berikutnya, pada malam hari suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 Berikutnya, pada malam hari suhu di puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Nah, karena di atas 0, maka suhunya bisa kita tuliskan 1 derajat Celcius. Kalau di bawah 0 berarti nanti menjadi negatif. Contoh berikutnya, posisi kapal selam saat ini berada hingga 50 meter di bawah permukaan laut. Ingat anak-anak, kata kuncinya di sini adalah di bawah. Kalau di bawah berarti bisa kita tuliskan dengan negatif 50 meter. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Yang kedua, letak bilangan bulat pada garis bilangan. Garis bilangan itu seperti ini anak ya. Mungkin kalian sudah pernah tahu atau sudah pernah baca ya. Jadi sebuah garis di sini ada bilangan. Di sini tengah-tengahnya adalah 0 ya. Kemudian di sebelah kanan 0 ini adalah angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, letak bilangan bulat pada garis bilangan ya. Jadi sekali lagi bilangan bulat itu bisa kita letakkan atau bisa kita tulis pada garis bilangan. Nah, ini coba perhatikan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini merupakan bilangan bulat positif ya. Kemudian tadi kan ada juga bilangan 0, ini tidak negatif, tidak juga positif. Kemudian yang di sebelah kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, ini merupakan bilangan bulat negatif. Nah, keseluruhan ini dinamakan dengan bilangan bulat. Sekali lagi, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. Ya, jadi kalau dituliskan dalam bentuk garis bilangan seperti ini anak-anak ya. Jadi kita hanya tinggal meletakkan titik atau noktah atau bulatan hitam pada bilangan yang dimaksud. Nah, sekarang kita berlatih ya meletakkan bilangan bulat pada garis bilangan. Contohnya bilangan 3. Di mana letaknya? Ya, letaknya adalah di sini. Kemudian negatif 3. Negatif 3 berarti kita letakkan ya. Nah, berarti di sini anak-anak ya. Kemudian 4. 4 di mana? Ya, berarti 4 di sini. Nah, ya. Kemudian negatif 4. Negatif 4 letaknya di mana? Nah, negatif 4 berarti di sini anak-anak ya. Kemudian 6. 6 letaknya berarti di sebelah kanan 0. Ya, betul sekali di sini. Kemudian negatif 6. Negatif 6 ya, berarti betul di sini. Nah, mudah bukan anak-anak meletakkan bilangan bulat pada garis bilangan? Ya, mudah sekali. Tadi kita sudah mengenal bilangan bulat, kemudian juga sudah belajar meletakkan bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, sekian penjelasan Bu Sulis tentang bilangan bulat. Ini masih bagian 1 ya. Nanti masih ada bagian-bagian yang lain tentang bilangan bulat, masih banyak. Ya, semoga penjelasan singkat Bu Sulis ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.